Bab 1163. Mendapat api suci. Kultivasi yang ada dalam tubuhnya langsung meledak, menyerbu ke arah Erik Qin. Erik Qin memegang pedang Qingtong, juga terbang ke arahnya. Tiba di hadapan tetua hitam, Erik Qin mendadak menghancurkan selembar jimat. Setelah ledakan ini, muncul asap putih yang merambat memenuhi seluruh penjuru daerah ini. Terlalu polos, aku bisa mengandalkan api suci untuk mencari posisi, benda ini tidak berguna bagi aku. Tetua hitam tertawa keras, badannya tiba-tiba maju ke depan, dari dalam kabut asap tebal, menangkap Erik Qin. Mati sana. Ekspresinya sangat garang, langsung memukul kepala Erik Qin hingga hancur. Senyuman tetua hitam langsung kaku, setelah Erik Qin tumbang, di tangannya sama sekali tidak ada bekas darah maupun daging. Ini jelas-jelas hanya sebuah puppet yang memiliki aura dan penampilan yang mirip dengan Erik Qin. Benda apa ini? Belum sempat kaget, terdengar suara tebasan pedang dari belakang tetua hitam, membuat dia dengan panik menoleh ke belakang. Tetua hitam melihat sebuah cahaya pedang yang kuat berasal dari tangan Erik Qin, terbang ke arah langit. Aura bahaya ini langsung membuat tetua hitam secara tanpa sadar mundur ke belakang, ingin menghindar bahaya ini. Tapi saat ini dari 4 arah dimensi Sunya, tiba-tiba muncul tali energi vitalitas, langsung mengikatnya. Tetua hitam panik bercampur emosi, sekuat tenaga meronta, tapi energi vitalitas mengeluarkan suara krak, krak. Tidak peduli semua ini juga merupakan puppet. Harus lebih hati-hati dengan sosok bayangan yang terbang dari arah kejauhan, pura-pura terkurung, lalu tangkap dia. Saat melihat tetua hitam akan berhasil lepas, di saat itu juga, senior kurus kembali mengirim suara. Baik. Tetua hitam menganggukkan kepala, menenangkan hati. Dia juga merasakan, dari kejauhan ada aura yang tidak jelas, sedang mendekatinya. Sedangkan kultivasi dari senior kurus lebih tinggi dari dia, tentu saja pertimbangan juga lebih hebat. Jurus 13 tebasan, tebasan ke-10. Erik Qin berteriak keras, cahaya pedang Qingtong terus membesar, hampir membuat langit meledak. Setelah itu, cahaya pedang yang menggemparkan langit ini, langsung menebas sekuatnya dari tangan Erik Qin. Dan di saat cahaya pedang terus menebas, tatapan Erik Qin semakin dingin, satu bintang yang ada di alis matanya seketika pecah. Pecahan bintang. Semua energi abadi yang tersimpan dalam sinar bintang ini langsung meledak, membuat kekuatan serangan pedang ini meningkat hingga titik klimaks. Langit bumi bergoyang, dimensi Sunya retak. Tempat yang dilewati oleh cahaya pedang ini, muncul petir guntur yang ganas, suara dentuman kuat langsung bergema ribuan mil. Bahkan bara api yang membara di permukaan, langsung ditutupi oleh kekuatan cahaya pedang, perlahan-lahan padam. Tetua hitam mengangkat kepala melihat cahaya pedang ini, hati pun berdetak cepat. Serangan seperti ini, apakah benar-benar serangan palsu? Apa yang kamu lakukan, kenapa tidak menghindar? Di saat dalam hatinya penuh dengan keraguan, dari dalam kerohanian, terdengar suara teriakan keras dari senior kurus Huo Gui. Bukannya kamu yang menyuruh aku jangan bergerak? Tanya tetua hitam yang emosi dengan nada tidak percaya. Kapan aku mengatakan itu? Tetua hitam seketika kaget. Jika bukan Tuan Huo Gui yang mengatakan, tadi suara yang ada di hatinya itu, dari mana? Bodoh, kamu terkena taktik ilusi, cepat menghindar, serangan pedang ini kamu tidak bisa menahannya. Tetua hitam langsung pucat, dia seketika memahami segalanya. Dia sama sekali tidak mengerti, kenapa Erik Qin bisa mengetahui dirinya berkomunikasi dengan Huo Gui, mendengar petunjuk darinya. Namun di saat ini menghindar, sudah sangat telat. Dia melihat cahaya pedang yang turun dari langit, di bola matanya semakin lama semakin membesar. Arg! Tetua hitam berteriak tragis, berusaha melepaskan tali pengikat energi vitalitas, namun juga tidak bisa menghindar dari cahaya pedang.
Tidak jauh dari sana, Lilia Leng yang sedang bertarung dengan 4 anggota partai Jihuo, langsung melihat cahaya pedang yang menggemparkan langit ini, seketika saling mundur dan lupa untuk bertarung. Dan di dalam tatapan mata mereka yang terkejut dan tidak percaya dengan semua ini, cahaya pedang yang mempesona ini langsung menimpa di badan tetua hitam. Tetua hitam berteriak keras, badannya langsung keluar api hitam yang membara, berusaha untuk menahannya. Tapi Erik Kin sudah memasukkan semua reiki ditambah dengan bantuan kekuatan energi abadi pecahan bintang ini. Api hitam yang secara paksa dikeluarkan ini, seolah-olah bagaikan batu giok seketika retak dan hancur. Cahaya pedang terus menebas, mengarah dan menekan ke arah tetua hitam. Akhirnya terdengar suara benturan yang super keras. Cahaya pedang langsung menghantam tetua hitam masuk ke dasar lantai. Permukaan tanah yang berada di radius ratusan mil pun bergoyang. Setiap lapisan tanah pun mulai runtuh. Banyak gunung-gunung yang runtuh, muncul banyak retakan yang super besar. Di gunung tandus ini, awalnya bukit-bukit kecil berubah menjadi lubang yang dalam, seketika menjadi rendah ribuan meter. Debu pun berterbangan, membuat semua penjuru di wilayah ini diselimuti oleh debu yang tebal. Di permukaan tanah yang paling dalam, tetua hitam teriak kesakitan. Di saat cahaya pedang terakhir hilang, dia pun berubah menjadi abu. Hanya tersisa bara api yang sangat hitam, berada di tempat dia terakhir hidup, terus membara. Erik Kin maju lalu menangkap api hitam ini ke genggaman tangannya. Tidak peduli api hitam ini terus meronta, lalu dengan energi abadi menyegelnya, dan dimasukkan ke dalam dimensi penyimpanan barang. Masih melamun, cepat lari. Mendapatkan api hitam, lalu melihat Lilia Leng masih tercengang, Erik Kin pun mengerutkan keningnya, dan menarik Lilia Leng terbang ke arah kejauhan. Hanya sisa beberapa fase keilahian, apa yang kita takut? Setelah mendengar suara keributan ini, Lilia Leng baru pelan-pelan sadar dengan kaget berkata, "Bukannya kamu dari kecil terus latihan, pasti tidak begitu sering bertarung?" Kata Erik Kin melihat dia sekilas sambil terbang. "Iya, tidak sering bertarung, tapi ini ada hubungan apa dengan kamu?" Kata Lilia Leng yang mukanya mulai memerah dengan nada tidak senang. "Setelah membunuh para bawahan ini, maka orang yang ada di belakang akan keluar." Erik Kin menghirup napas dalam-dalam, langsung masuk ke dalam hutan belantara. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Seketika dari permukaan lantai muncul formasi Chuan Song. "Aku juga tidak tahu kamu mengikuti aku, oleh karena itu formasi ini masih perlu diubah, kamu bantu aku." Mata Erik Kin bergerak, juga tidak peduli dengan reaksi Lilia Leng, langsung mulai menggambar. Sebelumnya tetua hitam mengira berhasil menjebak dirinya, tapi Erik Kin juga tidak bodoh. Sepanjang jalan, dia menggambar beberapa formasi Chuan Song, bertujuan agar muncul kondisi yang tidak diinginkan, bisa segera melarikan diri. Sedangkan di saat Erik Kin menarik Lilia Leng pergi, dari 4 orang berbaju hitam, salah satu dari mereka, badannya tiba-tiba membesar, lalu meledak. Muncul sekelompok api hitam dari mayatnya, setelah itu bara api pun bergerak berubah menjadi bentuk manusia. Masih melamun, cepat kejar. Senior kurus Huo Gui pun muncul di tempat ini, muka mereka sangat serius, lalu berteriak amarah. 3 orang berbaju hitam lainnya pun takut tapi tidak berani melawan, segera mengejar. Tatapan Huo Gui pun semakin garang, 1 langkah melangkah ratusan mil jauhnya. Api suci darinya tidak didapatkan, malah kehilangan api keabadian super diri sendiri. Dan Erik Kin sudah membunuh bawahan dirinya, dia pasti harus menangkapnya. Sekejap mata, dia sudah sampai di dalam hutan belantara tempat keberadaan Erik Kin dan Lilia Leng. Ingin kabur. Dari permukaan lantai terlihat cahaya yang pelan-pelan menyala. Huo Gui menyipitkan mata, langsung bergegas ke arah itu. Di lengannya bara api mulai membara, muncul seekor naga api berwarna hitam, meraung keras.
Fase distraksi tahap ketiga. Merasakan kultivasi dari senior kurus, muka Lilia Leng langsung pucat. Dia baru menyadari maksud dari perkataan Eric Kin. Jangan lihat di antara tahap pertama dan tahap ketiga, sepertinya tidak memiliki perbedaan yang besar. Tapi tingkat kultivasi semakin tinggi, perbedaan setiap tahap akan sangat berbeda. Berbeda satu tahap, mungkin bisa menekan mati tahap sebelumnya. Terutama, senior kurus juga memiliki api suci, kekuatan yang dikeluarkan akan lebih dari tahap ketiga pada umumnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.